Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elanita dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memberikan video hasil praktik micro teaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Tadi pelajaran siapa? Pak Adi. Hari ini ada yang tidak masuk? Bu banyak sekali. Oke Bu. Banyak Bu. Banyak yang nggak masuk. Kenapa tuh nggak masuk? Banjiran kali Bu. Tapi udah di iniin yang tidak hadir udah diakses sama sekretarisnya. Udah Bu. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai teks biografi. Apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu teks biografi? Nah, sama sekali nggak ada yang tahu teks biografi nih. Iya Bu, belum. Biasanya kalau ada yang suka baca buku kan belakang buku tuh ada biografi penulis. Pernah lihat? Ya boleh. Pernah lihat nggak biografi penulis atau biografi pengarangnya gitu? Nah, jadi teks biografi itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang suatu tokoh beserta kehidupannya. Jadi dalam teks biografi di dalamnya itu terdapat kisah hidup dari seseorang penulisnya gitu ya. Tapi bisa juga orang lain yang membuat sebuah buku mengenai biografi orang lain. Jadi ada misal ibu mewawancarai Eria mengenai kisah hidupnya Eria dan ibu bukukan. Nah itu disebut dalam sebuah buku biografi. Ya. Nah teks biografi ini memiliki tujuan untuk menyampaikan dan memberikan keteladanan bagi pembacanya. Jadi di dalam buku teks biografi itu kan ada memuat cerita hidup seseorang. Biasanya yang dibukukan dalam buku itu adalah cerita-cerita positif untuk membuat orang lain menjadi termotivasi oleh orang itu untuk menjadi lebih baik. Nah, jadi keteladanan yang di sini kan membaca dan kisahnya tokoh itu diangkat. Sebaliknya, banyak pula biografi yang ditulis untuk mengisahkan tokoh yang terkenal dengan keburukan dan kejahatannya. Dan tadi kan tentang kebaikan-kebaikan untuk memotivasi. Kalau tentang sesuatu yang keburukan dan kejahatan, itu adalah untuk membuat kita lebih tahu bahwa hal-hal itu tidak baik untuk ditiru dan buat kita, oke, kita nggak boleh seperti itu. Dan ketika kita baca buku biografi tentang keburukan atau kejahatan, kita bisa menilai itu adalah sesuatu yang kurang baik. Itu tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Nah, penulisan ini bertujuan untuk pembelajaran agar kita terhindar dari keburukan tersebut. Lalu yang kedua itu ada mengenai ciri-ciri dari teks biografi. Teks biografi memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, teks biografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup sang tokohnya. Jadi ketika ibu nih wawancara Eria harus mengutarakannya sebetul-betulnya kepada ibu, dan ibu juga harus menuliskan yang sebenar-benarnya ke dalam buku tersebut. Sama juga ketika misal Eria membuat sebuah buku, ya buku tersebut ketika Eria menulis biografi penulis, Eria harus benar-benar menuliskan kisah hidup sefaktanya, sebenar-benarnya. Tidak boleh semisal Eria sekolah di mana dulunya, tapi Eria berhenti menjadi sekolah yang lain, itu tidak boleh ya. Lalu teks biografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. Jadi teks narasi, tahu kan ya teman-teman? Udah pada mengerti anak-anak semua tentang teks dari narasi seperti apa bentukannya? Beda sama teks prosedur. Nah yang terakhir ada teks biografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam kehidupannya sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan untuk kehidupan mereka yang membacanya. Nah, di sini ada struktur dari teks biografi. Struktur yang pertama itu adalah orientasi. Teman-teman ada yang mengerti nggak orientasi itu apa?
dari struktur teks yang biasanya tuh mengenai tentang pengenalan latar belakang kehidupannya, pendidikannya, orang tuanya, tempat tanggal lahirnya. Itu biasanya dimuat di bagian awalan teks biografi. Lalu struktur yang kedua ada peristiwa dan masalah. Bagian kedua dari struktur teks biografi ialah peristiwa dan masalah, atau sering disebut juga dengan rangkaian peristiwa. Jadi peristiwa dan masalah ini biasanya dimuat di bagian kedua, paragraf kedua dari sebuah teks biografi yang memuat masalah. Masalah di sini tuh mengenai cerita hidupnya, cerita hidup di mana dia dapat mungkin karirnya, jenjang karir dia dari awal sampai akhirnya dia sukses itu bagaimana, itu dituliskan di bagian kedua ini, peristiwa dan masalah. Lalu yang terakhir ada orientasi, reorientasi. Reorientasi ini ada yang tahu? Tadi kan orientasi, ini reorientasi. Bagian penutup. Sebenarnya kalau di dalam teks biografi, bagian reorientasi ini menurut beberapa ahli tidak terlalu perlu dimasukkan. Jadi ada beberapa yang berpendapat bahwa sebenarnya dari struktur teks biografi itu opsional aja, nggak perlu dimasukkan. Jadi bagian penutup ini tuh tidak perlu ada dalam teks biografi. Hal ini berarti struktur ini boleh ada dan boleh tidak dalam teks biografi. Reorientasi ini biasanya memuat beberapa pendapat dari penulis, mulai dari tanggapan dari penulis terhadap tokoh yang ditulis dan simpulan dari penulis tentang cerita tokoh. Jadi misal ibu menulis ceritanya tentang Edgar, tidak perlu ibu membuatkan reorientasi menurut pandangan ibu pada Edgar. Dan begitu pula akhirnya tidak perlu ketika menulis sebuah buku menuliskan di bagian akhirnya pendapat Edgar tentang diri Edgar sendiri, itu tidak perlu ada. Nah, jadi dari semua yang tadi sudah ibu jelaskan, kira-kira anak-anak sudah mengerti belum apa itu teks biografi? Yang belakang kenapa itu? Coba tadi ibu menjelaskan tentang struktur teks biografi apa aja? Ada 3 hal tadi, apa aja? Ayo. Yang pertama orientasi. Lalu? Reorientasi. Satu lagi? Ayo, tadi satu lagi apa? Temannya ada yang tahu apa tadi? Yang satu lagi yang belum disebutkan oleh Emil. Masalah Bu. Apa tadi? Peristiwa dan masalah. Nanti kalau ada gurunya yang sedang menjelaskan, jangan ngobrol ya. Nanti kalau ditanya lagi, bingung jawabnya. Nah, tadi mengenai hal ini, siapa di sini yang bisa memberikan penjelasan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan mengenai dari pengertian, ciri-ciri dan struktur yang sudah dijelaskan, apa yang kalian pahami tadi mengenai teks biografi ini? Ayo Raffi, tadi nih ngeliatin ibu aja nih. Jadi teks biografi itu berisi tentang profil seseorang dengan berisikan latar belakang, ada peristiwanya, permasalahannya, yang sehingga teks biografi ini memiliki ciri yaitu pengenalan tokoh atau profilnya. Baik, hebat ya Raffi. Tangannya dong teman-teman. Nah, kita udah selesai mengenai pembahasan materi. Di sini ibu punya tugas buat kalian. Ibu tadi sudah kirim di grup kelas. Coba dilihat dulu ibu kirim apa. Biografi. Coba dibaca bareng-bareng. Semuanya. Semuanya ini. Iya, bareng semua baca. 1, 2, 3. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Biografi Najwa Shihab. Najwa Shihab lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 September 1977. Adalah seorang pembenar dan wartawan Indonesia berdarah campuran Portugis dan Arab. Ia adalah putri kedua dari mantan Menteri Agama Kabinet Pembangunan 7 Quraisy Shihab dan keponakan dari mantan Menteri Luar Negeri
tadi kalian sudah membaca tentang profil siapa? Najwa Shihab. Kalian tahu siapa itu Najwa Shihab? Tahu. Coba kalian identifikasi dari teks yang tadi kalian baca, kira-kira bentuk teks itu seperti apa? Coba yang keras jawabnya. Tadi struktur teksnya kan udah ibu kasih tahu tuh ciri-cirinya bagaimana. Tadi kalian juga udah dipaparkan kembali sama teman kalian Raffi. Nah, tadi Raffi bilang seperti apa teksnya itu, bentuknya seperti apa? Biografi. Yang keras. Narasi. Betul. Jadi teksnya tadi berbentuk narasi ya. Nah, selain narasi di dalam teks itu tadi memuat tentang apa? Tentang apa? Fakta, benar Dimas. Jadi di dalam teks itu sudah memuat fakta. Tadi di dalam teks yang kalian baca kira-kira sesuai nggak tentang sama apa yang kalian tahu tentang Najwa Shihab tuh seorang jurnalis, pernah kerja di mana, itu fakta bukan? Fakta ya. Nah, jadi kan tadi kan sudah mampu untuk mengidentifikasi teks yang ibu berikan. Ibu sudah kasih soal juga kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan 5 soal. Kalau tidak dapat kalian tentukan besoknya. Udah. Ada. Oh, saya. Udah, Bu. Ayo dikerjakan. Ini udah. Udah, benar. Udah. Kerjakan gitu. Ibu. Masa dikumpulin? Ya. Belum Seminggu. Ini baca nomor 5. Ya, ada yang sudah. Baik, sini. Sudah habis waktunya kumpulkan. Nggak apa-apa. Oh, apa-apa. Nggak apa-apa. Baru TS itu ya, Bu ya. Soalnya. Tidak, ini hanya proses saja. Kertasnya mubazir. Kertasnya mubazir ya, Bu. Sudah ya. Jadi waktu pembelajaran kita juga sudah habis. Sudah, jangan ribut dulu. Lalu yang di belakang temannya jangan diajak ngobrol. Ya tuh. Baik, pembelajaran kita sudah selesai, waktunya sudah habis. Ibu izin pamit. Mohon maaf jika ibu ada salah kata dalam selama pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang berisik sampai guru selanjutnya datang ya. Bu, hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu, kenangan. Kenangan dulu, kenangan dulu.